warahmatullahi wabarakatuh guys. Jumpa lagi dengan saya Rowindo. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat. Tidak lupa salam serta sholawat kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gini guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas ataupun mengomentari kita comeback ke belakang guys. Jadi kali ini saya akan membahas mengapa pada pemilu 1955 itu Partai Komunis Indonesia itu meraup suara yang signifikan. Jadi seperti yang telah kita ketahui guys, bahwa pemilu pertama Indonesia itu dilaksanakan pada tahun 1955, yang kala itu adalah Orde Lama, presidennya Bapak Soekarno. Waktu itu kontestan yang ikut pemilu itu partai itu jumlahnya 172 guys. Jadi 172 partai itu ikut kontestan, dan yang mendapatkan kursi itu cuma 28 partai guys. Dan pemilu 1955 banyak pengamat mengatakan bahwa pemilu 1955 itu pemilu yang sangat demokratis guys. Jadi di sini saya tidak membahas apakah pemilu 1955 itu pemilu paling demokratis atau tidak. Yang jelas di sini saya akan berbicara panjang lebar, yaitu tentang mengapa pada waktu pemilu 1955 itu Partai Komunis Indonesia itu meraup suara yang begitu lumayan guys. Jadi kala itu empat besar partai yang mendapatkan suara terbanyak, yaitu yang pertama adalah PNI guys, yaitu Partai Nasional Indonesia. Yang kedua Masyumi guys. Yang ketiga Partai Nahdlatul Ulama, dan yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia guys. Jadi pemilu 1955 itu ada dua tahap guys. Jadi tahap yang pertama itu memilih anggota DPR, dan yang tahap kedua yaitu memilih anggota konstituante guys. Jadi konstituante itu bisa diartikan adalah sebuah lembaga yang bisa membuat undang-undang, mengubah undang-undang, ataupun merevisi sebuah undang-undang. Kalau sekarang itu kurang lebihnya adalah MPR guys. Jadi di sini saya bahas mengapa pada waktu itu PKI yang punya sejarah kelam guys. Jadi PKI yang punya sejarah kelam, mengapa punya sejarah kelam? Dari tahun 1948 itu PKI, mungkin guys juga sudah tahu, jadi peristiwa Madiun itu mengapa PKI dikatakan punya sejarah kelam, karena peristiwa Madiun 1948. Dan setelah 1948 peristiwa Madiun itu PKI itu sudah tidak di hati rakyat guys. Jadi mengapa PKI yang punya sejarah kelam, PKI yang berideologi komunis, marxisme, PKI yang notabene itu bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, bertentangan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam. Tapi mengapa guys pada pemilu 1955 itu PKI meraup suara yang begitu signifikan? Jadi di sini saya akan membahas mengapa PKI itu meraup suara yang begitu banyak. Apa jargon politiknya itu apa? Jadi jualan politiknya dalam kampanye yang ditawarkan kepada rakyat itu apa guys? Kok
kok PKI itu bisa membius atau bisa menyedot suara begitu banyak. Jadi selidik sana guys, selidik sana, selidik sini, buka sana, buka sini, dan mendengar para sejarawan itu gini guys, mengapa PKI itu sangat signifikan perolehannya suara waktu pemilu 1955. Bahkan di dalam pemilihan DPR itu PKI banyak mengguli lawan-lawannya guys. Jadi seperti Masyumi dan lain sebagainya itu di suatu daerah itu ada yang dimenangkan oleh Partai Komunis Indonesia. Jadi setelah saya selidiki guys, saya selidiki, kutip sana, kutip sini, dengar sana, dengar sini, bahkan saya berwawancara langsung dengan sejarawan itu gini guys. Jadi yang pertama, trik atau politik atau jualan politik yang dipakai PK itu adalah mengangkat isu kemiskinan guys. Jadi mengangkat isu kemiskinan, kalau di kota itu ada buruh, di desa itu ada buruh tani guys. Jadi kalau guys itu melihat bendera PK itu ada gambarnya palu guys, palu arit. Jadi kalau yang palu itu mempresentasikan buruh kota guys. Jadi kalau arit itu mempresentasikan buruh tani guys. Dan selain itu memang PKI sendiri memang dilihat dari segi pendanaan memang mengungguli partai-partai lain guys, selain para kader-kader PKI itu yang sangat fanatik, kerja nyatanya itu luar biasa guys. Jadi kalau kita melihat gambar palu dan arit itu mempresentasikan kalau palu itu buruh kota, kalau arit itu buruh tani guys. Jadi jualan politik yang dipakai PKI dalam menggait suara, mendapat begitu banyak suara itu adalah isu kemiskinan guys. Jadi kampanye PKI itu lebih fokus di pedalaman ataupun di desa-desa guys. Jadi bedanya dengan partai Masyumi, PNI, Nahdlatul Ulama itu kalau partai-partai ini fokus di kota guys. Jadi kalau PKI itu fokus di daerah-daerah. Jadi salah satu kerja nyatanya PKI itu yang di hati orang-orang miskin desa adalah guys. Jadi pada waktu itu banyak sekali di desa banyak sekali tuan rumah guys. Jadi banyak sekali tuan tanah, banyak sekali tuan tanah. Jadi PKI itu salah satu program nyatanya adalah mengambil tanah-tanah yang dimiliki oleh tuan tanah itu guys. Jadi tuan-tuan tanah itu diambil lalu diberikan kepada petani-petani desa guys. Dan ini mengapa salah satu jurus PKI bisa mendapatkan signifikan suara banyak pada pemilu 1955 guys. Jadi PKI yang secara ideologi jadi itu bertentangan dengan mayoritas rakyat Indonesia yang kebanyakan itu beragama, khususnya agama Islam. Kenapa kok bisa meraup suara begitu banyak? Bahkan pada waktu itu militer itu, tentara dan polisi itu boleh memilih guys. Jadi kalau sekarang kan tidak boleh. Jadi menurut perkiraan itu banyak mengatakan bahwa 30% itu rata-rata militer itu memilih PKI. Dan ini sangat luar biasa guys. Bagaimana PKI itu menggait pemilih itu sangat luar biasa. Jadi di sini saya mengomentari kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang beragama itu tercengang dengan ini guys. Ternyata dalam kampanye itu jualan politik itu sampai sekarang itu memang isu kemiskinan itu sangat populer guys. Jadi sebagai orang Islam kita harus hati-hati guys. Jadi pengalaman pemilu 95 itu bisa kita jadikan acuan khususnya bagi partai-partai Islam yang sekarang itu mau
bertanding di pemilu tahun depan itu seharusnya ini jadi acuan, jadi tolak ukur. Jadi di sini saya sebagai generasi Islam yang lahir di zaman ini sebenarnya sangat heran guys. Saya sangat terbelalak mengapa pemilu 1955 PKI itu yang notabene bahkan paham dan ideologinya itu bertentangan dengan mayoritas umat Islam yang beragama, khususnya agama Islam. Bahkan PKI yang punya sejarah kelam, kok bisa meraup suara begitu banyak, bahkan di daerah-daerah tertentu itu bisa menggurui partai-partai Islam seperti Masyumi dan NU. Ini sangat luar biasa guys. Jadi di sini satu bukti bahwa kemiskinan itu bisa membutakan segalanya. Ini satu bukti bahwa akidah itu sudah bisa dibeli guys. Akidah itu sudah bisa dibeli hanya karena kemiskinan. Mengapa ini terjadi? Siapa yang salah? Apakah selama ini khutbah-khutbah, apakah selama ini ceramah-ceramah tidak masuk ke ranah itu? Ini satu bukti bahwa umat itu tidak hanya terus-terusan dikhutbahi pagi, siang, malam. Jadi ini PR besar bagi kita semua, khususnya bagi umat Islam, khususnya bagi partai-partai yang tahun depan itu ikut pemilu itu. Ini PR besar. Kalau partai-partai Islam itu tidak mau kehilangan umat, kehilangan suara umatnya, kalau tidak ingin umat itu tergadaikan akidahnya, ya partai-partai besar itu harus memperhatikan umat itu secara ekonomi. Tidak hanya dikhutbahi tiap malam, tiap pagi. Umat itu diperhatikan secara ekonomi, secara akidah. Dinaikkan taraf hidupnya, dinaikkan kesejahteraannya. Diciptakan peluang atau lowongan pekerjaan. Ini sangat luar biasa guys. Jadi strategi PKI yang mengangkat isu kemiskinan itu bisa kita jadikan acuan atau bisa kita jadikan pelajaran bahwa umat itu tidak hanya harus dikhutbahi tiap pagi, tiap malam. Bagaimana sholat, bagaimana apa, dan sebagainya. Jadi secara ekonomi juga harus diperhatikan. Seperti yang pernah dikatakan Rasulullah bahwa orang Islam itu harus kuat secara iman, secara akidah, secara ekonomi. Bahkan kuat bisa mempengaruhi opini publik. Itu salah satu cara bagaimana Islam itu bisa menguasai dunia. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi ini PR besar bagi kita semua bahwa kemiskinan itu memang prioritas bagi kita semua. Selain akidah, kesejahteraan rakyat itu juga harus diperhatikan. Karena mengapa PKI itu fokus kampanye di daerah-daerah miskin? Ya PKI itu tahu benar bahwa akidah itu bisa dibeli dengan kemiskinan. Dari kemiskinan itu bisa membutakan segalanya. PKI itu tahu benar bahwa umat Islam, paham-paham Islam itu bisa dibeli. Orang-orang miskin itu bisa dibeli akidah. Jadi ini PR besar bagi kita semua, khususnya bagi partai-partai besar. Kalau tidak ingin kehilangan suara umatnya, harus memperhatikan ekonomi umat, menaikkan taraf hidup umat, berbelas kasih secara ekonomi. Jadi intinya bahwa kemiskinan itu masih menjadi isu politik yang sangat populer, baik zaman tahun 55 maupun
sampai sekarang. Jadi ini harus partai-partai besar umat, partai-partai besar khususnya partai-partai Islam itu harus waspada bagaimana menghalau atau menyelamatkan umat itu dari paham-paham ideologi komunis, yang salah satunya adalah memperhatikan dari segi ekonomi. Jadi segi ekonomi kuat secara ekonomi, kuat secara akidah, insya Allah paham-paham PKI itu tidak bisa masuk ke desa-desa maupun tidak bisa mempengaruhi ideologi-ideologi umat Islam, ataupun bahkan PKI itu tidak bisa bangkit lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.